Topeng manusia. Beberapa kali sering gue denger, orang bermuka dua tuh memiliki konotasi yang sangat negatif gitu. Dan cenderung terdengar seolah sangat jahat. Tapi akhir-akhir ini gue mulai paham arti sebenarnya dari bermuka dua gitu. Dan mungkin tanpa sadar gue adalah salah satunya, dan mungkin juga sebagian besar manusia dewasa juga kebanyakan ya memiliki wajah kedua mereka masing-masing gitu. Di pekerjaan gue adalah termasuk orang yang paling sering dikomplain karena tidak berwajah ramah lah ya saat sedang stres gitu. Dan ya selalu dituntut untuk terlihat tersenyum dan baik-baik saja meskipun sedang sangat berada di bawah tekanan. Terkadang di dunia profesional itu kita dituntut untuk selalu terlihat baik-baik saja meskipun sedang terjadi badai dalam diri kita. Sebut saja dalam suatu skenario di mana salah satu kerabat kita meninggal di suatu hari lah ya, dan pada keesokan harinya kita harus sudah kembali bekerja dengan wajah yang sudah terlihat baik-baik saja. Tidak semua orang memiliki empati terhadap suatu hal yang dialami orang lain, baik hal buruk ataupun ya baiknya gitu. Sebut saja jika skenario tersebut terjadi dalam suatu lingkungan kerja yang bisa dibilang kurang sehat lah ya, atau kasarnya toksik gitu. Wajah masam atau sedih yang kalian pasang itu bisa jadi bumerang untuk kalian sendiri. Kayak orang-orang ini yang mungkin tidak punya hati akan mengaitkan wajah masam atau sedih kalian dengan pekerjaan dan orang-orang yang ada di bawah naungan mereka. Kayak, kenapa dia mukanya gitu? Ada masalah kerjaan kah? Atau ada masalah sama yang lain? Yang dimana pada dasarnya ya nggak ada hubungan sama sekali gitu. Dan keesokan harinya malah menjadi gosip baru untuk satu gedung kantor. Dan karena hal ini juga gue selalu iri terhadap orang yang selalu bermuka datar dan mampu menyembunyikan perasaannya sendiri dan tetap bersikap profesional bagaimanapun situasinya. Kalau bermuka dua digunakan dalam konteks lain, misalnya dalam menghadapi orang lain, gue rasa ini adalah hal yang baik ya, dan mungkin bisa menyelamatkan kita dari berbagai situasi buruk, dan ya bisa dibilang gue sedikit menguasainya lah ya. Sebut saja gue punya beberapa teman yang introvert, dan banyak dari mereka ya pendiam gitu. Gue aslinya orang yang cerewet dan cukup banyak nanya. Bahkan beberapa ada yang bilang gue itu ada di level kepoan. Dan kalau ngomongin para teman gue yang introvert dan pendiam itu tadi, ada yang tipenya itu emang suka ditanya-tanyain dan sebenarnya cerewet dan ya suka ngobrol juga gitu. Tapi cuma sama orang-orang tertentu aja yang udah mereka percayai gitu. Dan ada juga yang tipenya introvert sejati yang bener-bener benci banget ngomong dan cenderung lebih nyaman komunikasi by text gitu. Ya bahkan sampai ada di level orang lain tuh menganggap dia tuh sorry kayak tunabung coy. Kalau ngomongin soal introvert dan extrovert, mungkin bisa dibilang gue ambivert. Gue pada dasarnya pendiam di real life, tapi kalau situasinya udah bener-bener diperlukan ya gue bisa berkomunikasi dengan baik dan ya bawel gitu. Mungkin bisa dibilang ada di level belak-belakan kalau ngomong. Tapi kalau ditanyain gue introvert atau extrovert, ya gue akan menyebut diri gue ambivert. Karena ya gue sama sekali kurang nyaman kalau berada di tengah keramaian dan di tempat yang basic. Dan kalau balik lagi ngomongin soal dua jenis introvert sebelumnya, gue bisa menyesuaikan diri gue saat bersama mereka gitu. Gue akan lebih banyak nanya kalau bareng si introvert satu, dan ya gue akan lebih diem kalau lagi bareng si introvert dua. Dan gue sadar ada perasaan kayak tombol switch gitu yang gue nyalakan saat menghadapi mereka berdua. Dan ya gue rasa itu udah hal yang terbaik yang bisa gue lakukan untuk tetap jadi teman baik mereka. Tapi hal yang selalu gue khawatirkan itu apakah itu akan menjadi sebuah masalah jika gue memiliki sikap yang berbeda terhadap dua individu atau lebih. Dan apakah gue itu bermuka dua? Mungkin lebih tepatnya lagi apakah itu hal yang jahat gitu. Atau mungkin juga hal inikah yang disebut pendewasaan diri? Jadi, apa arti sebenarnya bermuka dua menurut kalian? Bisa komen di bawah. Oke, jadi gitu dulu aja buat video kali ini. Sebenarnya topik ini tuh muncul karena buku yang sempat gue mention di video sebelumnya gitu, yang melalui duka dengan mencuci piring dari Dr. Andreas Kurniawan itu. Itu sebenarnya ada salah satu part yang penulisnya tuh nulis soal ayahnya yang meninggal itu, kayak waktu ayahnya meninggal itu dia besoknya udah harus kembali bekerja dengan ya wajah yang baik-baik saja gitu, kurang lebih sih gitu kalau nggak salah. Dan yang bikin pikiran gue nggak tenang waktu baca itu ya ada salah satu part yang Dr. Andreas itu tulis waktu pemakaman ayahnya itu yang datang dari tempat kerjanya itu ya cuma teman-teman dekatnya doang gitu, dan semua atasannya sama sekali nggak ada yang datang. Dan ya itu yang bikin gue sedikit mungkin sedikit
sakit hati gitu sih ya. But ya itulah dunia kerja lah kayak gitu pokoknya. Jadi ya dari ya di bagian bukunya tuh gue lupa di halaman berapa dan di bagian apa, jadi gue nggak mention di video ini gitu. Anyway, fun fact itu penulis bukunya itu juga apa, setelah gue cari tahu lebih lanjut gitu, ternyata psikiater atau psikolognya pribadinya Om Deddy Corbuzier gitu. Jadi kayak wow, agak mengejutkan juga karena gue sebelumnya udah pernah tonton video podcastnya sama Om Deddy gitu waktu ngobrol soal bipolar kalau nggak salah. Jadi waktu gue pertama baca bukunya gue nggak tahu, jadi kayak oh keren juga ya gitu sih pokoknya. But anyway, sama satu lagi, video yang cari kerja kemarin performance-nya agak kurang bagus ya. Jadi setelah gue pikir-pikir kayaknya gue udah dapet niche market yang pas buat gue. Kayak gue merasa lebih cocok buat bahas konten-konten serius kayak gini gitu. Jadi mungkin kedepannya bakal video kayak gini tuh kayak konten-konten serius atau ya pembahasan kritis lah ya sebutannya, akan lebih banyak mungkin di channel gue. Dan mungkin animasi pengalaman gue bakal kurangi atau mungkin bakal gue berhenti ke depannya. Jadi ya semoga cocok dengan kalian ya, dan ini semoga bisa lebih ramai lagi sih ke depan nanti dengan konten-konten yang serius dan kritis gini. Tapi mungkin gue bakal coba selang-seling sama animasi pengalaman ke depannya. Tapi ya gue bakal jadi ini nih fokus di channel gue buat bahas topik yang serius-serius dan ya yang kritis gitulah. Dan ya kayaknya itu dulu aja yang pengen gue omongin di video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye.